mau jalan damai bener nggak sih? Dia mau lapor balik bener nggak sih Dede? Sedikit aja deh update-nya. Yang ditentukan juga kalau misalkan memang seperti yang tadi dinyatakan oleh Bapak Brigadir Denny, kalau memang yang membayar adalah penyelenggara. Yang membayar adalah bahwa sebenarnya Lesti ini hanya dimanfaatkan oleh oknum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Sakti Suka Jalan bersama Mbak Septi di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu diberikan keberkahan. Amin. Kali ini Mbak Sakti mau bahas Dedek Lesti lagi ya. Bagaimana reaksi Lesti Kejora bersama dengan Rizky Bilar saat ditanya tentang masalah yang terjadi antaranya dengan Yoni Dores yang melakukan laporan atas tuduhan pelanggaran hak cipta ya, dan juga di saat yang lain di sisi Yoni Dores ya lagi panas-panasnya, tapi Dedek Lesti terlihat santai dan juga malah menampilkan karya terbarunya yang berjudul Dilema ya. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita simak video berikut ini. Awal-awal ketemu sama Kak Bilar, Pak ayo dong Pak, Dede mau ini model video klipnya lagi hype nih Pak. Lagi viral nih Pak, harus pakai ini deh bilang gitu. Oh, dan alhamdulillah. Jadi ternyata Lesti memanfaatkan keviralan saya. Iya dong, harus begitu, ini industri. Bercanda. Kan begitu Pak. Dari kalau saya terlihat ya di sini Dedek Lesti tertawa lepas ya. Cukup menampilkan karya yang membuat dia tinggi di industri musik ini ya, tidak perlu drama-drama ya. Namanya kadang-kadang cipta lagu itu ya, kan kalau dapat inspirasi kan dari banyak orang ya, tidak harus selalu menceritakan pengalaman pribadi. Dia juga kadang-kadang bisa mendapat inspirasi dari apabila teman-teman yang bercerita, mengamati kehidupan manusia. Jadi ini mungkin salah satu inspirasinya juga begitu ya, bahwa tidak harus mungkin dari pengalaman pribadi, tapi juga banyak curhat-curhat teman-teman di sekitar pada bercerita lagu. Jadi ya ditunggu lirik-lirik kontroversial berikutnya. Luar biasa Dedek Lesti dan Rizky Bilar ya menciptakan sebuah karya lagu dengan sendiri ya. Kita lihat lagi nih waktu launching ya lagu terbarunya. oh iya, Rame sekali. Support dangdut ya, untuk dangdut lebih berkelas dan berkualitas. Abis dari sini ke sana ya, studio? Enggak. Besok, lusa Dede berarti. Jumat ada istri saya lagi ya. Lusa Dede nyanyi lagu Dilema. Secara eksklusif pertama kali di TV launching. Iya. Halo teman-teman dari Triden, seluruh penonton yang Triden. Hari ini aku mau nge-reaction video klip terbarunya Dilema bersama Bapak Direkturnya dan sekaligus pencipta lagunya. Terus sama teman-teman Lesti Lovers serta Lesti Lovers semua. Kita dengarkan dan kita Luar biasa ya. Bagi yang belum lihat, ayo ramaikan ya di YouTube-nya Lesti Kejora. Judulnya Dilema, baru launching ya 1 hari yang lalu. Kita lihat lagi video selanjutnya. Luar biasa Dedek Lesti. Terus berkarya. Ini waktu perdana menyanyikan lagu ini ya. Melihat mereaction videonya sendiri. Kita lihat lagi setelah acara ini ya, setelah acara launching lagu yang diciptakannya sendiri, ini ada reaksi Lesti dan Bilar saat ditanya perihal Yoni Dores. Kita lihat bagaimana reaksinya. Dede, katanya buka jalan damai bener ya Dek? Dede bener gak sih? Terlihat ya di sini ketika wartawan menanyakan bagaimana apakah buka jalan damai, tapi Dedek Lesti tidak menanggapinya teman-teman.
Dede, dinamain namanya tuh siapa gitu, lupa lagi. Dede, tapi katanya Tapi merespon pertanyaan yang lain ya. dia mau jalan damai, bener nggak sih? Dia mau lapor balik, bener nggak sih Dede? Sedikit aja deh update-nya. Dede mau minta doanya dong buat kesembuhan. Tapi maksud Dede mengganggu nggak sih Dede? Iya ada. Dede cepet sehat. Dede ini belum jenguk. Itu ya, terlihat Dedek Lesti menghindari menjawab dari wartawan bagaimana tentang kasus dengan Yoni Dores ini ya. Ini adalah langkah dari Dedek Lesti ya, yang memilih untuk diam. Sedikit Bang. Ini nggak sama jalan damai nih, kan udah serti jalan damai. Bami udah buka jalan damai, udah untuk membicarakannya. Kebetulan lagi jalan damai ke Dan Mogot. Malah dijawab dengan candaan oleh Rizky Bilar. Jalan damai dan mogot tadi ya. Itulah tadi ya, pihak Lesti Kejora, Lesti sendiri tidak ingin menjawab persoalan ini ya, sedangkan Rizky Bilar tadi menjawabnya dengan bercandaan gitu ya. Kita lihat komentar dari netizen nih. Kasihan si Wawan nggak digubris sama Lesti. Ya, terlihat Dedek Lesti tidak mau menjawab pertanyaan dari wartawan ya, biar tidak melebar kemana-mana sepertinya. Dijawab satu kata nanti beritanya jadi satu map. Kalau soal itu gak bakalan dijawab deh, udah gak perlu tanya soal itu, udah diwakili sama pengacara mereka. Betul ya, pengacaranya Dedek Lesti sebagai kuasa hukumnya sudah menjawab dengan sangat tegas ya, dengan gamblang bahwa memang sudah dijawab tuh somasinya. Jadi Dedek Lesti gak perlu ngobrol-ngobrol, nanti tunggu pihak kuasa hukumnya gitu ya. Kalau tanya-tanya wartawan gak tahu sih, kan harusnya nanya masalah lagu bukan melenceng kemana-mana. Damai-damai mbahmu, memang dia salah. Memang dia salah, biar saja. Gak usah dijawab, ntar ngelunjak. Gak bakalan dijawab, nanya tuh mulu. Gak ikut heboh apa yang didamain? Jangan dijawab deh, nanti kamu mana beritanya, cukup diam biar pengacara aja yang mewakili. Ya betul ya, biar pihak pengacaranya Dedek Lesti yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena sudah ada kuasa hukumnya dari Dedek Lesti ya. Dedek Lesti fokus untuk berkarya, semoga karya-karyanya ini bisa melejit ya, disukai banyak masyarakat, amin. Ini ada nih dari Tanti Kota. Lega kalau pembayaran denda royalti bukan vokalis. Kita lihat videonya ya. Pimpinan Komisi 3 yang sudah memberikan wadah saya sebagai penyanyi yang memang saat ini merasakan keresahan. Mungkin saya mewakili para penyanyi-penyanyi di Indonesia yang saat ini ketakutan untuk membawakan lagu di sebuah pertunjukan musik, dan alhamdulillah hari ini sudah ditentukan juga kalau misalkan memang seperti yang tadi dinyatakan oleh Bapak Kadir Denvi, kalau memang yang membayar adalah penyelenggara, yang membayar adalah penyelenggara melalui LMK, dan LMK akan membagikannya kepada mendistribusikannya kepada pencipta usaha. Jadi kondisi industri musik saat ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi memang saya inginnya setelah hari ini semuanya menjadi lebih baik-baik saja, dari semua stakeholder, dari semua dari penyanyinya, bahkan pencipta lagunya sendiri, bahkan juga penyelenggara. Jadi lebih jelas semua rumusnya. Jadi ini mengenai tentang performance rights ya, ketika seorang penyanyi menyanyikan lagu di suatu acara atau di panggung atau bahkan di TV gitu ya, nanti bayarnya melalui LMK. Tapi untuk kasus Yoni Dores ini kita lihat nih, ini bukan masalah performing rights tapi menuju ke mechanical rights ya. Kita lihat nih di videonya Pak Yoni Dores. Kan di luar sana orang bilang kenapa nggak ke LSKN itu, LMKN itu sendiri, kenapa langsung ke ranah hukum sendiri Om? Nah dari Om, urusannya LMKN apa? Iya. LMKN kan cuma bagian royal pembayaran doang, dan LMKN ini kan urusannya performing rights ya. Kalau LMKN tidak bisa menerima uang mekanikal, uang pembayaran buat izin pencipta nggak boleh. Iya. LMKN yang berhak menerima uang
pembayar hanya publisher sama Ini benar nih yang dikatakan dengan Pak Yoni Dores sebenarnya ya. Yang dituduhkan kepada Dedek Lesti itu bukan masalah performing rights atau performing di dalam suatu panggung itu ya, tapi tentang mechanical rights yang intinya Dedek Lesti ini mengcover sebuah lagu dan dimasukkan ke dalam YouTube ya, gitu. Tentang mechanical digital ya. Yang Berarti intinya bukan royalti Om ya? Yang kenapa? dilayangkan ke... Enggak, saya royalti udah ada yang ngurus. Oke, memang Pak Yoni Dores ini mempermasalahkannya bukan performing rights, performing di atas panggung, namun mempermasalahkan mechanical rights yaitu. Tapi masalahnya tidak mengcover, yang mengupload adalah orang lain ya. Sebetulnya Pak Yoni Dores ini bisa melakukan sengketa di platform YouTube tersebut dan tidak melaporkan Dedek Lesti ya, itu salah alamat ya, karena Dedek Lesti kan masalahnya performing rights, bukan mengupload di channel YouTube gitu ya. Pak Yoni Dores bisa melakukan sengketa melalui publisher karena Pak Yoni Dores sudah mendaftarkan hak ciptanya melalui publisher ya ke YouTube tersebut gitu ya Pak. Memang ya Dedek Lesti diem aja gak apa-apa karena Dedek Lesti tidak ada sangkut pautnya di sini ya. Yang ada sangkut pautnya adalah channel-channel YouTube yang mengupload video Dedek Lesti nyanyi, sehingga itu yang menjadi pelanggaran ya. Kenapa kok tidak dari dulu juga Pak Yoni Dores ini melakukan sengketa dengan akun-akun tersebut ya, itu juga menjadi pertanyaan. Kita lihat tadi ini ada bagaimana Bapak ini meramal Lesti Kejora. Saya melihat juga nantinya kasus ini akan berujung secara damai ketika nantinya pihak daripada Lesti ataupun Mbak Lesti sendiri keluar ke publik untuk menjelaskan duduk permasalahan awalnya. Ini yang akan menjadi awal daripada lobby-lobby mereka ini mencapai suatu kesepakatan bersama. Ini pula yang nantinya akan mengungkapkan suatu fakta yang nantinya bisa mempertegas bahwa sebenarnya Lesti ini hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Gitu ya. Untuk keberuntungan Mbak Lesti di tahun 2025 itu sangat besar. Hal ini tentu saja akan mengangkat kembali namanya di dunia keartisan. Dan apakah seperti itu? Saja akan membawa keberuntungan lain di dalam setiap karirnya ke depannya. Nanti apakah kasus ini akan berjalan dengan damai? Apakah pihak Yoni Dores dituntut oleh Dedek Lesti dengan tuduhan pencemaran nama baik? Kita tunggu saja berita selanjutnya. Yang penting semoga Dedek Lesti karya terbarunya bisa melesat ya. Semoga disukai banyak masyarakat dan karyanya terus melejit ke atas ya, amin. Sukses selalu Dedek Lesti. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.